warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di video pembelajaran bersama Pak Jemi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Bank Ruang Sisi Lengkung. Dan kita kali ini akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan Bank Ruang Sisi Lengkung, yang meliputi soal aplikasi atau penerapan, soal gabungan Bank Ruang. Misalkan ada soal gabungan tabung dengan kerucut, kemudian bagaimana menghitung luas topi pesulap atau mencari ketinggian air naik, dan mencari luas bola apabila diketahui luas permukaan tabung yang mana bolanya itu berada dalam tabung dan menyinggung tabung tersebut. Mari kita bahas soal-soalnya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan soal Bank Ruang Sisi Lengkung. Soal nomor 1 dan 2 adalah soal penerapan. Nomor 1, sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang jari-jarinya 10 cm penuh berisi air, kemudian airnya semuanya dituangkan dalam tabung. Berapa tinggi air yang dalam tabung ini? Untuk menyelesaikan ini berarti semula airnya yang berada dalam setengah bola kita tuangkan semuanya, maka ada kesamaan, yaitu kesamaan volume airnya. Volume airnya akan hanya pindah tempat, berarti kita samakan volume air yang berada dalam tabung ini sama dengan volume air yang berada dalam setengah bola. Karena airnya berada dalam tabung, berarti bentuk air ini adalah sama dengan tabung, yang ukuran jari-jarinya juga 10 dan tingginya adalah tinggi T yang belum diketahui. Kita masukkan berarti pi R kuadrat T sama dengan volume setengah bola setengah kali 4/3 pi R pangkat 3. Kita perhatikan bagian kiri dan kanan ada yang sama, yaitu unsur P-nya kita coret. Kemudian ada lagi apa? Yaitu jari-jari, karena jari-jarinya sama. Berarti R kuadrat sama R pangkat 3 ini kita sederhanakan, kita bagi R kuadrat semuanya, yang sebelah kanan tinggal R saja. Kesimpulannya berarti tingginya kenaikan ini sama dengan adalah setengah kali 4/3, 2/3 dikalikan R. Berarti R-nya kita ganti 10, berarti 2/3 kali 10 adalah 20/3 sama dengan berapa? 6,67 cm. Jadi tingginya air ini 6,67 cm. Ternyata mudah kan? Jadi kita tidak perlu mencari volume setengah bola berapa. Jadi kita buat kesamaan dengan mudah, kita selesaikan dengan cara menyederhanakannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 2, sebuah tabung berdiameter 24 cm dan tingginya 50 cm berisi air 35 bagian. Ke dalamnya dimasukkan 3 bola besi yang jari-jarinya 6 cm. Tinggi airnya sekarang adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini semula ada air yang berada dalam tabung. Jadi ini tingginya adalah 3/5. Jadi tingginya air ini 3/5 bagian, artinya 35 kali 50 adalah 30 cm. Jadi ini 30 cm. Kemudian di dalamnya kita masukkan 3 bola besi. Kalau kita masukkan 3 bola besi atau misalkan kelereng, airnya tenggelam, airnya naik enggak? Tentunya adalah naik. Nah, ketinggian airnya berapa? Jadi ini kita masukkan 3 bola besi yang semula ini. Nah, ini berarti naik sini ya. Ini berapa kenaikannya? Nanti kalau udah ketahui berarti tinggi sekarang tinggal dijumlahkan 30 ditambahkan kenaikannya ini. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau ini tadi bola besinya saya ambil, berarti kembali ke sini. Kalau dimasukkan, naik lagi. Kesimpulannya, besarnya kenaikan ini, volumenya air naik ini adalah sama dengan nanti 3 bola besi. Nanti kita cari dulu. Jari-jari tabungnya adalah 12 cm, kemudian jari-jari bola adalah 6 cm. Nah, jadi kita buat hubungan seperti tadi bahwa volumenya, tinggi air naiknya berapa ya. Ini kita cari volume air naik adalah 3 kali volume bola besi. Jadi kita buat kesamaan, maka volume air naik ini adalah membentuk tabung kecil yang tingginya T, tingginya TA ini. Jadi yaitu pi R kuadrat TA, R-nya itu R tabung, kemudian sama dengan 3 kali 4/3 pi R bola pangkat 3. Nah, ini yang kanan kiri kan pi-nya sama, kita coret. Kemudian R pangkat 2R T R tabungnya ini kita nanti 3 sama 3 kita coret juga ya. Nah, habis terus kemudian diperoleh bahwa TA sama dengan 4 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, R
tabungnya ini kan 12, berarti per 12 kali 12, jadi kan pangkat 2 nya, ini pangkat 3. Kita sederhanakan, 6 sama 12 2, kemudian ini juga 2. Nah, 2 sama 2 nih kalau habis mencoret 4. Nah, berarti hasilnya tinggal 6 cm. Kesimpulannya berarti tinggi air sekarang adalah 30 ditambah 6 adalah 36 cm. Jadi jawabannya apa? Yaitu yang C. Soal berikutnya nomor 3 dan 4, ini soal gabungan. Nomor 3 adalah gabungan dari bangun tabung dan kerucut yang dicari luas permukaannya atau luas sisi bangun. Jadi untuk menentukan luas sisi bangun ini kita perhatikan dulu ukurannya. Ukuran diameternya ini kan 14, berarti jari-jarinya 7 cm ya. Kemudian ini tinggi totalnya 44 cm, berarti tingginya kerucut ini 44 dikurangi 20 adalah 24 cm. Ya, garis pelukisnya S-nya ini belum tahu. Jadi untuk menyelesaikan kan biasanya kita menggunakan namanya teorema Pythagoras untuk mencari unsur S-nya. Tapi dulu waktu di kelas 8 ada dasar-dasar triple Pythagoras yang bisa dihafalkan, yang nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan mudah. Ini ya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Ini adalah pasangan 3 bilangan yang membentuk teorema Pythagoras, dan ini adalah dasarnya. Biasanya soal-soal matematika ini diambilkan dari sini, ini berlaku dan kelipatannya. Sehingga dari sini maka kita akan melihat ada pasangan 7, 24, 25 nih. Kalau ada 7 sama 24 berarti S-nya adalah 25 cm. Berarti garis pelukisnya ini 25 ya. Kemudian berikutnya, untuk mencari luas permukaan atau luas sisi bangun ini, yang dicari luas sisi, ingat, jadi luas permukaan itu adalah bagian sisi luar dari bangun. Meskipun bangunnya adalah merupakan gabungan, berarti bagian luarnya, maka ini terdiri ada berapa bagian? Ada 3 sisi atau 3 bagian, yaitu yang pertama bagian bawah adalah lingkaran, kemudian yang ini melingkar ini namanya selimut tabung, ditambah yang bagian atas ini tutupnya adalah selimut kerucut. Berarti kita jumlahkan semua. Luas bawah ini adalah lingkaran, berarti PR kuadrat kita tambahkan 2PRT tambah PRS. Kemudian kalau mengerjakan ini kita tidak perlu menghitung satu persatu. Dari 3 suku ini ada yang sama, yaitu P sama R. Berarti PR-nya cukup kita keluarkan, yang dalam kurung adalah R ditambah 2T ditambah S. Baru kita masukkan, berarti P-nya nanti menggunakan 22/7 kalikan R-nya 7 kali dalam kurung udah 7 ditambah 2 kali 20 ditambah S-nya 25. 7-nya kita coret, berarti menjadi 22 dikalikan 7 tambah 40 tambah 25, yaitu 22 dikalikan 72. Hasilnya adalah jawabannya 1584 cm persegi. Jadi untuk mengerjakan ini kita lihat bagian sisi-sisi yang tampak dari luar ada 3 bagian. Kemudian nomor 4. Nah, ini adalah topi pesulap. Yang dicari luas sisi topi pesulap ini. Karena topi ini kan ini berarti yang bagian bawah ini terbuka untuk tempat kepala, maka ini kita perhatikan ada beberapa bagian. Ini nanti ada 3 bagian ya. Yang paling bawah ini adalah melingkar ini seperti donat, ini berarti lingkaran besar kurang lingkaran kecil. Kemudian ditambah selimut tabung sama yang tutupnya. Namun kalau kita kerjakan menggunakan yang tadi, lingkaran besar kurang lingkaran kecil akan kelamaan. Nah, untuk menyelesaikannya maka perhatikan yang bagian tutupnya atasnya nih. Jadi jika sisi lingkaran atas yang tutupnya nih, kalau kita ambil kemudian kita tarik ke bawah, nah jadi saya ulang lagi, ini kita tarik ke bawah, maka yang bagian bawah ini terpenuh, jadi lingkaran bawahnya akan penuh, sehingga untuk menjumlahkan sisi-sisinya berarti ada 2 bagian, yaitu lingkaran bawah penuh ditambah selimutnya tabung, karena bagian atas ini kan sudah kita turunkan ke bawah ya. Berarti yaitu jari-jari bawahnya kan 21 ya, ini berarti kalau ini 42 maka 21, tingginya 40, jari-jarinya
tabung adalah 7 karena setengahnya 14, kemudian tingginya topi 40, kita gunakan untuk menghitung. Berarti luas sisi topi adalah luas lingkaran bawah ditambah luas selimut tabung. Yang bawah ini berarti jari-jarinya 21 nanti ya. Nah, selimut tabung 2 BRT. Nah, ini ada unsur RB, ini jari-jari bawah, RT nya adalah jari-jari tabung. Kita masukkan berarti 22/7 kali 21 kuadrat, 21 kali 21 ditambah 2 kali 22/7 kali R nya tabung 7 dikali tingginya topi adalah 40. Kita coret 7 sama 21 3, kemudian ini juga kita coret 7 nya habis, berarti ini 66 dikalikan 21 1386, ini 44 kali 40 adalah 1760. Kita jumlahkan berarti hasilnya adalah 3146 cm persegi. Jawabannya adalah yang A. Jadi untuk mengerjakan ini tadi anak-anak harus cermat melihatnya, jadi biar mempermudah menyelesaikannya. Yang sisi atas ini kita tarik ke bawah sehingga lingkarannya adalah penuh, berarti hanya ada 2 bagian sisi. Soal berikutnya nomor 5 dan 6. Nomor 5 adalah penerapan lagi. Sebuah bak air berbentuk tabung yang panjang diameternya 70 cm dan tingginya 1,5 meter penuh berisi air. Setelah bak air dalam bak ini terpakai 231 liter, berapa tinggi air sekarang? Jadi untuk menyelesaikan ini karena ada satuan liter, berarti yang ukuran cm dan meter kita ubah ke desimeter, karena liter itu sama dengan desimeter kubik. Diameternya 70, berarti jari-jarinya 35 cm atau 3,5 desimeter. Tingginya 1,5 meter adalah 15 desimeter. Jadi ini adalah tinggi awal, jadi tinggi semula karena airnya penuh. Maka kita cari dulu volume tabung itu ya, volume air dalam tabung yang penuh, berarti BR kuadrat kali TA, maka 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 15 adalah, ini kita coret dulu, ini adalah 2, kemudian ini 11, jadi 11 kali 3,5 kali 15 adalah sama dengan 577,5 liter atau desimeter kubik. Ini adalah volume penuh, kemudian digunakan 231 liter, berarti sisanya tinggal kita kurangi, yaitu 346,5 liter. Nah, ini adalah volume air dalam bak mandi yang berbentuk tabung. Karena berada dalam tabung, berarti kita samakan dengan volume tabung, BR kuadrat kali T, tapi tinggi air sekarang sama dengan 346,5. Kita masukkan berarti B nya 22/7 kali 3,5 kali 3,5 dikalikan tinggi sekarang sama dengan 346,5 ya. Ini kita coret, ini kan 2 ya, jadi kan 11 kali 3,5 kan 38,5 kali tinggi sekarang 346,5, berarti tinggi sekarang berarti 346,5 dibagi 38,5 adalah 9 desimeter. Tapi ini satuannya jawabannya di ABCD adalah senti, maka kita ubah ke senti, berarti jawabannya berapa? Yaitu 90 cm adalah jawabannya yang C. Nomor 6. Dari gambar di samping, ini bola di dalam tabung yang menyinggung. Apabila diketahui luas permukaan tabung ini 120 pi, berapa luas bola dalam tabung? Berarti ini kita perhatikan, karena ini bolanya menyinggung, maka ada ukuran yang sama, yaitu jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung, dan tingginya itu sama dengan 2R. Nah, kita gunakan rumus luas bola, luas tabung, karena diketahui luasnya. Luas permukaan tabung adalah 2BR dalam kurung R tambah T. Kita masukkan T-nya karena 2R, berarti 2BR dalam kurung R tambah 2R. Berarti 2BR dikalikan 3R, hasilnya 6PR kuadrat. Nah, ini luas permukaan tabung, yang mana tingginya tabung ini adalah 2R. Nah, ini kita samakan dengan 120 pi. Berarti kita samakan 120 pi. Nah, pi-nya ini tidak usah dicoret ya. Nanti kita buat hubungan, berarti ini dari sini kan bisa kita peroleh bahwa pi R kuadratnya itu 20 pi. Nah, jadi pi R kuadratnya 20 pi, ini pi nya tidak usah dicoret. Nanti tujuannya untuk menyelesaikan luas bola.
Karena apa? Luas bola itu sama dengan 4 pi r kuadrat. Berarti 4 dikalikan pi r kuadratnya, ini kita ganti 20 pi. Berarti 4 kali 20 pi sama dengan adalah 80 pi cm persegi. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang B. Ya, demikian tadi mengenai soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Semoga anak-anak memahami dan tetap semangat belajar darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.